Yang saya hormati para ketua DKD kecamatan, yang saya hormati para ketua OPK, ini kayaknya lagi pada deg-degan ini nunggu uang calonan ini dari muka-mukanya ini. Ah, ya, menyampaikan bahwa Pak Ketua sedang ada agenda pertemuan, tidak bisa mengikuti rapat konsolidasi pada malam ini. Adapun saya akan mewakili Pak Ketua dan jajaran dari DKD Kabupaten untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti akan ditindaklanjuti dalam diskusi setelah saya memaparkan. Pertama, yang ingin saya paparkan adalah terkait eh, program kita DKD Kabupaten. Pertama, bahwa saat ini kita tengah berfokus pada penyelesaian masalah administratif terkait pengusulan, terkait proses pengusulan dana hibah. Karena dalam pengusulan yang kemarin kita lakukan, kita setelah berkonsultasi dengan Bapeda, dengan BPKAD, bagian keuangan, dan Dispora, kita hanya tinggal menunggu penyelesaian terkait peraturan bupati. Nah, peraturan bupati ini kenapa diperlukan? Karena kita merupakan lembaga eh, bentukan pemerintah yang secara status legal formalnya itu berbeda dengan ormas, dengan yayasan yang cukup mengandalkan akte Kemenkumham. Itu yang pertama. Dasar pengeluaran dana hibah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut harus mempunyai cantolan hukum. Kita memang sudah punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, yang selanjutnya ini kita memerlukan turunan peraturan di tingkat daerah. Kemarin ada beberapa diskusi terkait tentang bagaimana cantolan hukum yang kita perlukan itu adalah peraturan daerah. Nah, setelah kita kaji, memang peraturan daerah ini kan memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi dalam penyusunan perda ini kan harus melibatkan DPRD. Dalam hal ini dibahas melalui Pansus dan Komisi 2. Ini yang pertama. Nah, akhirnya setelah kita berdiskusi, setelah konsultasi ke sana ke sini, akhirnya dimungkinkan untuk menjadikan Perbup sebagai salah satu landasan hukum untuk pengusulan dana hibah. Itu yang pertama. Proses ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja Dewan Kebudayaan secara kelembagaan. Karena bagaimanapun semenjak kita dikukuhkan tingkat kabupaten oleh Pak Dhani Ramdan, nomor satu, salah ya, Pak Dhani Ramdan nomor berapa itu? Semenjak kita dikukuhkan oleh Pak Dhani Ramdan itu sampai hari ini kita ya tidak mampu menyelesaikan pemerintah daerah ini untuk memfasilitasi kita DKD gitu. Artinya persoalan program DKD ini bukan karena DKD-nya gitu, tapi memang karena support dari pemerintah daerah yang belum maksimal. Ini harus jadi catatan konsep fokus kita bersama gitu. Saya 2 bulan lalu rapat dengan tim percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. Di situ terbuka bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan pemajuan kebudayaan itu masih minim. Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah total anggaran pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk pemajuan kebudayaan itu hanya senilai 9 miliar rupiah. 9 miliar dialokasikan dalam bentuk DPA, program-program dinas. Nah, ini jadi catatan gitu. Nah, mudah-mudahan kita dorong lagi ini Perda supaya teman-teman di bawah juga bisa berjalan secara maksimal dan kita juga bisa mempunyai posisi tawar yang bagus dengan pemerintah daerah selaku apa namanya lembaga yang memberikan rekomendasi dalam hal pemajuan kebudayaan daerah ke depan. Itu. Saya perlu menyampaikan ini supaya teman-teman tahu dan teman-teman juga di bawah memiliki sebuah apa namanya catatan yang baik gitu. Dalam artian begini, apa namanya? Oh, kalau ini DKD sudah terbentuk tapi tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini gitu.
nggak ada pergerakan ini, nggak ada pergerakan ini satu itu. Karena memang ya kita pergerakan membutuhkan apa namanya ya, ya tadi alat untuk penggeraknya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, memang kita harus cukup bergembira gitu. Pasca pelantikan Presiden Prabowo terpilih, eh, objek kebudayaan menjadi khusus karena ditangani oleh satu lembaga kementerian, yaitu Kementerian Kebudayaan. Menurut saya ini kenapa penting untuk kita bahas, untuk saya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua, dengan dijadikannya kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, terpisah dari pendidikan, ini menandakan bahwa keseriusan pemerintah dalam hal ini Prabowo terhadap pembangunan pemajuan kebudayaan itu serius gitu. Karena bisa dipastikan urusan kebudayaan akan menjadi apa namanya ya, lebih terkonsentrasi dan fokus pemerintah itu. Dan disinilah peluang kita untuk menyiapkan database pembangunan kebudayaan, database terkait 11 tujuan kebudayaan, khususnya di Kabupaten Bekasi untuk apa namanya secara aktif menyambut hadirnya Kementerian Kebudayaan ini gitu. Itu harus jadi concern kita bersama gitu. Karena kan Bapak Ibu di sini kan merupakan pembesar, penggede, pupuhu dari seluruh organ kebudayaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, menurut saya ini harus harus jadi hal yang bisa dicermati oleh Bapak Ibu semua gitu. Artinya mungkin nanti secara kelembagaan Dewan Kebudayaan itu belum maksimal, tapi ada kanal-kanal di luar Dewan Kebudayaan sebagai lembaga eh, organisasi semi pemerintah yang bergerak di bidang kemajuan kebudayaan ini, dengan padepokannya kah, dengan komunitasnya kah, bisa bisa menyambut ini gitu. Karena gagasan terkait Kementerian Kebudayaan ini sebenarnya hal yang menggembirakannya ini adalah akan didorongnya dana abadi kebudayaan oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, ini kenapa dana abadi kebudayaan ini adalah bisa dimanfaatkan oleh para pelaku budaya kita di bawah, oleh para seniman yang selama ini banyak apa namanya ya, siklus perputaran eh, roda usaha yang pendukung kebudayaan ini kan belum maksimal. Nah, ini nanti akan mudah-mudahan dengan adanya dana abadi kebudayaan ini bisa bisa di apa namanya ya, eh, ditangkap oleh Bapak Ibu semua, oleh teman-teman, oleh kita semua, bahwa di sini ada bahwa pemerintah menyiapkan Kementerian Kebudayaan berikut dengan dana abadi kebudayaannya. Ini menurut saya ini penting untuk kita cermati gitu. Nah, yang selanjutnya, karena memang hari ini kita sebenarnya ada agenda kita terkait tentang rapat kerja daerah, sampai hari ini belum bisa kita laksanakan memang karena apa namanya ya, kita menunggu kondusivitas lah setelah pelaksanaan pilkada beres, mungkin akan kita gelar rakerda itu gitu. Karena banyak kemarin masukan akan di September, bulan Oktober, tapi setelah kita pertimbangkan, setelah kita kita bahas gitu, mungkin alangkah baiknya nanti ini akan kita gelar rakerda ini setelah pelaksanaan pilkada Kabupaten Bekasi. Khawatir kan apa namanya, kita tidak ingin gitu keutuhan Dewan Kebudayaan ini akan menimbulkan percikan-percikan apa namanya ya, karena pilkada itu kan erat kaitannya dengan masalah konflik kepentingan. Ini kita harus harus lebih bisa menjaga ini gitu, dan kita harus menjaga marwah kebudayaan juga. Ya mudah-mudahan lah, kita berdoa juga mudah-mudahan pelaksanaan pilkada Kabupaten Bekasi di hari Rabu nanti tanggal 27 bisa berjalan secara lancar, kondusif, dan pemimpin yang peduli pada kemajuan kebudayaan gitu. Selain tiga hal tersebut, yang terakhir, menurut saya manfaatkan waktu sekarang untuk kita terus memperkuat database objek pemakaman kita yang nanti akan kita tuangkan dalam bentuk rekomendasi sesuai amanat SK Bupati tersebut tentang DKD, yang nanti akan kita sampaikan kepada Bupati terpilih gitu. Bahwa agenda-agenda kebudayaan itu sifatnya mendesak, tentang kearifan lokal jati diri Kabupaten Bekasi juga harus menjadi concern dan fokus. Dan yang terakhir,
kepada akhirnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemajuan kebudayaan harus ditopang dengan politik kejelasan terkait eh, keberpihakan pemerintah dalam hal apa? Satu, terkait regulasi. Bagaimana pemerintah ke depan harus kita dorong untuk menyiapkan regulasi pendukung terhadap kemajuan kebudayaan, penguatan SDM seniman, SDM kebudayaan, terus memperkuat ruang infrastruktur kebudayaan, berkesenian, dan yang terakhir tentunya akan dilihat pada sejauh mana besaran anggaran yang dititipkan oleh pemerintah daerah melalui kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Saya kira keempat poin tersebut adalah menjadi gambaran yang nanti bisa didiskusikan oleh Bapak Ibu semua dalam rapat pertemuan kali ini. Mohon maaf dari saya bila ada kurang, nanti pilkada kita adakan pertemuan di darat, karena saya juga kadang-kadang suka suka apa namanya ya, kalau dengerin Bang Marmudi nyanyi kan enak gitu ya, kan ngomong dengerin Kidalang Jago, Dalang Sawal ngedalang juga kan enak kayak gitu, lihat Bang Hafiz senyum-senyum aja gitu misalkan sambil manjat topeng gitu kan enak gitu kan, kayak gitu, lihat Bude misalkan Bude Karsia itu ngajarin nari gitu kan, itu rindu apa namanya terhadap apa namanya ya, ya aktivitas kebudayaan berkesenian di Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin selepas pilkada akan banyak agenda yang menanti kita semua. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Kak Ahmad Jelani, Wakil Ketua Umum, terima kasih atas masukannya, paparannya, dan ini sesuatu yang eh, sangat melegakan gitu buat saya dan juga buat yang lain saya kira. Nah, kita masuk pada sesi kedua, yakni tentang progress report masing-masing kecamatan atau desa yang sudah terbentuk, yang sudah atau belum terbentuk, kendalanya apa dan bagaimana kita bisa sharing-sharing. Saya tegaskan lagi bahwa pergerakan Dewan Kebudayaan Daerah terus ada atau tidak ada hibah, ya kan? Pergerakan uh, Dewan Kebudayaan Daerah tetap berjalan. Ada tidak ada pilkada, siapapun yang menang tidak masalah gitu, karena buat kita sebagai lembaga kebudayaan kita netral, sementara masing-masing kita punya aspirasi politik itu kita membebaskan, jadi tidak berpihak pada satu, dua, tiga, kita berpihak pada semua putra-putra terbaik ya, Bekasi. Baik, sebelum saya persilakan satu persatu, mungkin ada yang mau duluan angkat tangan, hand. Bang Sawal Jagur dulu deh kalau gitu ya, yang lebih senior. Bang Sawal, dibuka mic-nya Bang Sawal. Saya punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bang Sawal Jagur. Mana oh, open mic, Kemon? Iya, jempolnya kan, bos. Belum kena. Pencet itunya gambar mic yang merah di bawah. Iya, nggak kena. Pencet lagi, kiri, bawah, kanan bawah. Lagi repot bener. Sembari nunggu Bang Sawal Jagur cari open mic. Ada foto saya ya. Pak Aristo, Kadang Sentosa, mau duluan? Mana gambar orangnya? Arahkan ya. Ya, siap. Ya. Karang Bahagia sudah berapa desa terbentuk? 8 desa sudah terbentuk semua. Woi, luar biasa. Mantap, udah. Cuma gerakan yang belum ada. Iya, udah SK, administrasi udah kelar. SK udah kelar semua. Ya.
nggak ada Gue lagi rencana mendek buat. nih, gerakannya dari turun SK mendek sampai sekarang. Nah, itu dia yang mau kita tanya. Apa yang Itu terjadi? tadi gerak, gerak, gerak jalan. Nah, Sambil minum teh, Sarah. siap. Kopi, kopi. Asik. Temennya Oke. rebus singkong ini Kita mantap. asik. Bang Sawal udah siap, Bang Sawal? Gimana suara saya udah ada? Assalamualaikum. Ah, Udah ada belum suaranya? ya. Babelan udah berapa desa terbentuk? Kalau bentuk pengurus tingkat desa, saya udah ngajukan baru 5. Namun emang belum di SK-in. Jadi kembali gini Pak Haji. Dibentuknya kecamatan Babelan kan 2 kelurahan 7 desa. Siap. Sudah terbentuk semua waktu itu kan. Saya ini melaporkan bahwa 2 kelurahan 7 desa ini yang dibentuk jadi Dewan Kebudayaan kan kayaknya Pak Haji tahu. Itu saya nggak bisa berbicara apa-apa. Itu kan ketua. Bagaimana caranya? Apakah perlu dikopi darat dulu? Yang sesungguhnya yang siap atau tidak bilang tidak gitu. Nanti kan bisa ditukar orangnya. Saya juga bisa orangnya yang mau dan juga tahu sama budaya gitu. Itu tugas ketua. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, lu gua ganti si Anu, nggak berani saya. Itu tugas ketua. Nah itu paling penting itu dulu yang 9 Pak Haji. Baru yang 9 udah rapi, baru saya bentuk dah yang 9 desa, tingkat desa. Nah, itu segitu aja Pak Haji, gimana? Siap, terima kasih. Ya, pokoknya nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sawal Jagur. Ntar kita omongin dah sama ketuanya ya. Suka karya Bang Endang. Siap. Ya, sekretaris. Pak Sekom. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bicara. Pertama saya ucapkan selamat atas pengukuhan Suka Karya kemarin ya. Alhamdulillah ketua umum bisa datang. Gitu. Selanjutnya apa yang direncanakan? Untuk selanjutnya kita mengandaikan itu terkait masalah peng-SK-an PKD di tingkat desa. Karena memang kita baru dikukuhkan dan kita nggak berani untuk meng-SK-kan desa dulu kalau kita belum dikukuhkan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dikukuhkan. Tadi kita rapat sama kepengurusan, insya Allah secepatnya dalam ini kita bentuk. Ya. Terus udah bentuk ya. Oke. Ya. Rencananya kapan mau dieksekusi gitu? Insya Allah pada minggu-minggu ini. Oh siap. Ya. Kita minggu juga ini tadi ya. baru tembusan ke mengasihkan SK ke Kapolsek, Koramil, dan tadi ke camat karena memang hari Minggu libur. Mungkin besok kita baru ke kecamatan. Oh, alhamdulillah. Ngegas ini kayaknya. Mantap. Ya, siap. Arahan dari pimpinan kita ini. Siap. Berarti minggu depan kalau memang udah ready semua di SK-kan, kita bisa bikin pengukuhan desa ya. Siap, insya Allah. Mantap, selamat dan sukses Suka Karya. Ya, selamat bergabung Bang Hakiki.
Ketua Karang Bahagia. Ya, terima Sehat, kasih. Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Iya, maaf baru sampai dari Bogor soalnya Ki Komar. Ya. Eh, Mengenai program database eh, aplikasi kebudayaan dari Karang Bahagia sejauh mana progresnya? Boleh tahu? eh Sebentar. Untuk di Karangbagia sendiri, mungkin apa ya yang bisa disampaikan ya? Ya, kalau desa tadi sudah disampaikan oleh Bang Aristo ya, sudah Eh, 7 Gini, sudah eh, terbentuk. oke, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada semua ketua dan pimpinan untuk progres di Karangbagia, Hmm. database skup kecamatan Karangbagia masih on progress. Mungkin karena suasana sekarang ya, kemarin kita habis di pemilu presiden, terus sekarang Pilkada. di pilkada gubernur dan bupati, Ya. jadi masih tertahan juga dan belum maksimal untuk pendataan kebudayaan yang ada di wilayah kecamatan Hmm. kayak gitu. Mantap. Dan mungkin sosialisasi kami di Karangbagia baru seputar di medsos aja dan memberikan ucapan-ucapan ketika hari besar ataupun hari nasional. Mantap. Mungkin itu yang kami coba sosialisasikan bahwasanya di Karangbagia ada Dewan Kebudayaan. Kurang lebihnya kayak gitu. Mantap, mantap. Untuk memperkenalkan di wilayah skup kecamatan. Siap, siap. Oke, itu aja. Mungkin itu secara progres di Karangbagia. Hmm. Cuman kalau boleh menyambung beberapa pertemuan sebelumnya Ki Komar ya. Saya sampaikan saat ini atau nanti aja ya. Siap, siap. Sekarang aja. Untuk yang sebelumnya kan kita ada tahapan yaitu rapat rapat tahu Kapal di kerja. betul ya, dan menanggapi beberapa masukan saat pertemuan terakhir di Gedung Guru. Hmm. Itu kan ada beberapa poin tuh, eh, mungkin biar bisa melangkah maju, nggak mengulang-mengulang setiap progres yang telah kita lakukan untuk kemajuan Dewan Kebudayaan baik kabupaten dan kecamatan. Hmm. Soalnya jujur dari tingkat desa itu banyak pertanyaan. Cuman akhirnya yang bisa saya sampaikan sama pengurus tingkat desa, jadikan grup kita sebagai ajang silaturahim terlebih dahulu sebelum ada program-program kelanjutan ataupun yang bisa disampaikan dari kabupaten ke kecamatan lalu disampaikan ke tingkat desa kayak gitu. Jadi sebenarnya itu keluh kesah di tingkat desa sebenarnya yang disampaikan. Hmm. Kurang lebih kayak gitu. Hmm. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Eh
Dan saya juga mengucapkan kepada desa kecamatan Sukakarya, kawan saya, sahabat saya yang bergabung nih. Selamat kepada Sukakarya, Bang Fatur. Mohon maaf nggak bisa hadir kemarin karena posisi masih di Bogor. Baru sampai. Hampura, hampura, hampura. Siap, siap. Mungkin gitu aja. Baik. Semoga Sukakarya makin solid, makin energi, dan makin wah, mantap. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih Bang Hakiki. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Jelani tentang berbagai progres dari dinamika perkembangan gitu. Dan sekarang saya minta yang lain dulu untuk bicara lagi sebelum nanti Bang Ahmad Jelani juga menyampaikan. Bang Hanafi Sukatani, bisa Sukatani, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam rahayu. Yang terhormat Abah Komar, Bang Jailani, Ketua Sekretaris di masing-masing kecamatan. Yang pertama, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat juga buat Dewan Kebudayaan Kecamatan Sukakarya, Hampura. Sebenarnya kita udah siap berangkat, cuman masing-masing punya kesibukan, jadi mudah-mudahan kami mendoakan dari DKD Kecamatan Sukatani selaku tetangga bisa berjalan dengan baik, bisa mending karena Sukatani dan Sukakarya itu dulu yang satu wilayah gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kopi darat. Untuk di Kecamatan Sukatani sendiri, semua sudah terbentuk dan anggota desanya juga sudah terbentuk. Cuman ada 2 desa yang mungkin harus kita sounding dan setelah pilkada ini rencana kita yaitu safari berkunjung ke setiap desa yang sudah kita bentuk pada saat kita sudah menerima SK. Dan alhamdulillah di Sukatani sudah tidak ada masalah. Yaitu progres ke depan untuk program-program yang sudah kita buat di kecamatan itu harus dijalankan. Nah, insya Allah selesai pilkada kita ada rencana safari setiap desa. Kemudian saya dari sekretaris menyampaikan bahwa catatan data kemajuan kebudayaan di Sukatani kami masih melakukan pencatatan secara manual. Kami menunggu dari DKD Kabupaten yang rencananya akan masuk dalam data pokok Dewan Kebudayaan atau Dapobud aplikasi nanti supaya kita mencatat dan apa saja yang memang ada di wilayah kami masing-masing, baik itu dari seni tradisional maupun seni modern. Mungkin itu saja. Kami menunggu dari DKD Kabupaten, kami di bawah insya Allah sudah siap untuk DKD Kecamatan Sukatani, baik di Korcamnya maupun di tingkat desanya. Terima kasih, Mar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, diinformasikan bahwa acara ini kita rekam. Nanti kita sampaikan laporannya dan menjadi dokumentasi pada laporan pada Ketua dan Masyarakat Kebudayaan Bekasi. Dan ini akan menjadi catatan penting gitu, bahwa misalnya Petani sudah hadir dan melaporkan, kemudian tadi sekarang bahagia Sukakarya, Babelan sudah oke semua. Nah, jadi nanti tinggal yang lain kita
tagih lagi gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Hanafi. Kita lanjut ke Sukawangi. Silakan Bang Yani. Beri kenalan sama yang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi nama budaya. Kenalkan nama saya Ahmad Yani dari Sukawangi. Terima kasih untuk sudah mempersilahkan saya untuk bicara. Tentunya terkait DKD kepengurusan DKD yang ada di Sukawangi, yang memang hari ini mungkin kemarin ada kesibukan saya karena kegiatan yang saya jalani, terus buat ngurusin DKD ini saya jadi terbengkalai. Sebenarnya malu sama pimpinan. Santai. Ya, mungkin hari ini saya semangat untuk apa yang sudah diamanahkan kepada saya menjadi ketua DKD Kecamatan Sukawangi. Alhamdulillah tinggal beberapa desa lagi yang memang belum ngisi, tinggal 2 desa lagi, Sukamekar. Tinggal 1 desa lagi, tinggal Sukamekar aja yang belum ngisi ketua desa DKD. Ada Idin budaya. Idin. Insya Allah secepatnya saya akan diskusikan kepada teman-teman DKD desa. Bagus Bang, lanjut bagus. Lanjut Bang Yani, ketua. Dan apa yang memang dengan kebudayaan masing-masing tiap desa saya akan diskusikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata salah. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ahmad Yani, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kecamatan Sukawangi, DKD Sukawangi. Kita lanjut ke Bude. Bude, mana Bude? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Marjudi, Cikarang Timur ya. Silakan Pak Marjudi. Kita mau bertanya masalah perihal di SK ya. Di situ kan udah pesan yang pertama tuh awal ya. Ya. Dari Karangsari, Jatireja, Egarmana, Cipayung, Labansari, Tanjung Baru ya. Nah, kemarin kan kita masuki, kan nggak ada yang mengakui tuh Sertajaya ya. Sedangkan dia kan Cikarang Timur, selama ini kan saya nggak paham itu. Nah, ada yang melapor ke saya. Itu Sertajaya ketua tolong masukin katanya. Jadi itu kan dia kelurahan katanya. Dia udah masukin kelurahan gitu. Nah, udah saya masukin kan namanya. Nah, itu kita perlu revisi lagi nggak tuh, Ki Haji? Di SK yang sudah jadinya itu. Namanya. Ya, revisi ya? kalau memang itu, yang penting mekanisme prosedur keorganisasian ditempuh. Ada musyawarah gitu. Kan SK desa kan yang mengeluarkan kecamatan. Iya. Terus kata sama Sekjan, kan saya kalau untuk Timbun kan sebagai ketua kan di kecamatannya ya. Nah, sedangkan juga kan harus ada Timbun gitu. Nah, kalau saya harus rekrut lagi tuh 1 orang untuk di desa saya sendiri Tanjung Baru. Laksanakan saja. Yang penting musyawarah dan mufakat gitu. Oh iya. Siap. Iya.
Ya. Ada rencana agenda Cikarang Timur? Agendanya sih saya untuk musyawarah dulu ya, briefing dulu sama teman-teman. Mungkin untuk saat ini belum ada. Nanti kalau Siap. udah infokan itu ke Bang Ahmad Jelani atau ke Ki Haji. Ya. Iya. Siap. Ya, teman-teman. Ya, udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami informasikan pada semua kita sebagai organisasi kebudayaan mohon lakukan segalanya dengan musyawarah dan mufakat gitu, dan lakukan semuanya dengan murah meriah gitu ya. Jangan silau sama suka karya. Suka karya malah bikin panggung segala. Aduh. Maksudnya kalau nanti misalnya bikin pengukuhan di lapangan gitu, kemudian nggak usah pakai tenda, nggak usah pakai panggung, terus makanannya masing-masing bawa gitu, Kang Endang ya. Bisa tuh. Saya malah lebih hebat lagi, Bu ya. Oh ya. Iya, dia sampai bikin pasar Kobak Lompong namanya. Wih, sedap. DKD Karang Sentosa bikin pasar, namanya Pasar Kobak Lompong. Mantap. Pasar budaya kita, secara kebudayaan itu adalah tanah lapang yang tidak boleh ada yang nyewa. Pokoknya siap datang, pertama dia yang bisa nempati, bisa jualan. Ya. Jadi bukan seperti pasar hari ini yang dia harus sewa pramuniaga gitu. Akhirnya harga juga malah termanipulasi gitu. Nanti yang datang itu siapa saja yang punya barang di situ ketemu. Jadi nggak ada pihak ketiga, grosir atau tangkulak. Itu lebih murah itu. Bagus itu. Bang Aristo itunya. Luar Iya, biasa. Bang Aristo punya lahan tuh. Jadi Pasar Kobak Lompong. Mantap. Mana Bang Aristo beneran? Ini woro-woronya mana? Malah baru dengar sekarang nih. Bang Aristo cerita lagi itu Pasar Kobak Lompong. Jadi kalau Karang Sentosa tuh Bu ya, mau ada agenda kegiatan kebudayaan, dia nggak capek cari tempat lagi. Iya. Selain ada halaman Kecamatan Karangbahagia, dia ada lahan lega di Pasar Kobak Lompong yang bisa dipakai untuk kegiatan kebudayaan tuh Bu ya. Mantap. Ya, keren itu. Saya memimpikan sebuah agenda kebudayaan yang murah meriah gitu. Yang sederhana tapi hikmat. Kemudian juga tidak perlu dana banyak gitu. Semuanya pada datang bawa makanan, kita bawa teraman gitu. Kan seru ya gitu kan. Ya Bang Aristo ya. Coba Bang Aristo. Iya Bang Aristo, buka lagi itu open mic. Assalamualaikum, mohon gabung, mohon maaf, baru sampai rumah. Ketua sehat ketua. Alhamdulillah sehat, sehat. Udah terus ini. Mohon maaf saya kemarin Ampura gak bisa datang ya, tetangga. Gak apa-apa lah, doanya aja. Tapi passionnya keren itu ketua, pakai sarung apa itu? Apa? Passionnya ketua sama sekretaris keren. Luar biasa. Jadi di kebudayaan itu ada 3 fun, food, passion gitu. Jadi hiburan, fun, makanan, terakhir itu food, ini passion. Jadi semangat kita buat membangkitkan passion lokal itu menjadi agenda bersama itu. Katanya perlu lanjut. Mantap. Ini masih ada teman kita seniman. Boys. Sehat, Bang. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Masih rumah dari Ciamis beliau. Mantap. Salam kenal, salam hormat dari Ah, budaya Bekasi. Ya, kita lanjut dulu ya, Bang Ketua ya. Ayo lanjut. Nah, Bude Karsia mana tadi? Bude? Bude masih ada kah? Masih ini atau masih ada ya? Bude, halo? Masih ngegeletak. Dia udah keluar lemes. Ya, Bude sudah tidak ada nampaknya. Baik. Ada yang di kecamatan lain untuk melaporkan? Halo, Pipo 1919 dari mana nih, Bang? Samsung SMA 52 tadi udah ngomong belum ya? Oke, Muhammad Jelani, apakah masih disampaikan? Baik. Ya, kalau memang tidak ada hadirin sekalian, saya kira cukup sudah apa yang kita bahas malam ini dan apa yang kita diskusikan dari awal kita rekam dan ini akan menjadi catatan dari semua kecamatan yang hadir hari ini sudah tercatat dan terekam dan terima kasih atas segala apresiasi dan langkah kerjanya. Semoga ke depan Dewan Kebudayaan tambah kuat dan saya percaya bahwa kita adalah relawan kebudayaan yang terus berjuang, kita terus bergerak. Tentang dana hibah sudah dibahas tadi oleh Bang Ahmad Jelani bahwa kita lagi nungguin persoalan administrasi, yakni peraturan bupati yang belum kelar-kelar gitu. Jadi 2025 kalaupun tidak ada hibah, bodoh nenen. Lanjut terus gitu. Jangan karena memang kebudayaan itu apapun yang terjadi ya kita lihat gitu. Dan prospek bagusnya alhamdulillah di Presiden Prabowo ini ada Kementerian Kebudayaan. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang punya channel link ke kementerian, itu bisa bergerak dengan koordinasi dan prosedur keorganisasian yang sudah ada. Begitu juga beberapa tempat sumber kita di lapangan terus bergerak. Ayo kawan, pejuang-pejuang kebudayaan, jangan pernah menyerah. Kita bukan pejuang kaleng-kaleng yang nggak bergerak kalau dana hibah nggak ada gitu. Kita terus bergerak, apalagi di desa. Saya kira sudah menjadi mafhum bahwa agenda kebudayaan itu ada dalam nomenklatur di dana desa. Gitu. Silakan dekati saja kepala desanya, baik-baikin dan lakukan agenda positif yang bisa menjadi kontribusi untuk masyarakat di desa tersebut gitu. Sekarang waktu yang tepat gitu sebelum Desember mungkin bisa segera dibuat DKD desa, kemudian lakukan berkatan kepada kepala desa atau lurah dan kemudian agendakan untuk tahun 2025 gitu. Itu yang menjadi poin kita ini. Bentuk desa, kemudian lakukan upaya-upaya pendekatan sehingga kita bisa mendapat anggaran dari dana desa gitu. Nah, saya kira ini bisa menjadi peluang juga di provinsi atau di kabupaten. Ke depan insya Allah kita tetap dalam posisi kita sebagai organisasi kebudayaan dan kita akan mengapresiasi, menghargai, menghormati terpilih menjadi bupati atau gubernur bahwa kita punya agenda kebudayaan yang tidak bisa bergantung pada 1-2 pihak gitu. Jadi siapapun yang menang kita akan terus bergerak, kita akan terus jalan. Nah, bila ada 1-2 di antara kita yang memang punya link ke provinsi, misalnya di provinsi itu ada agenda membangun taman budaya atau rumah budaya atau gedung kesenian begitu,
silangkan saja di ini dengan potensi semua ada, ataupun kita juga punya perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri di Kabupaten Bekasi, ilok nggak ada ataupun yang bisa kita deketin gitu untuk membiayai agenda-agenda kebudayaan kita. Sebelum saya tutup, Pak Pidemang dari OPK Seni mungkin ada yang bisa disampaikan. Izin, Bah. Siap. Ya nih. Langsung SM A52 belum ngomong, Bah, tuh, Bah. Itu siapa itu? Itu Siapa, saya, Bah. Sama saya, Bah. Ya, silakan. Enggak punya saya, punya Napi dari DKD Oh, Selatan. iya. Nah, tadi kan suaranya nggak ada. Nah, itu pakai HP sama laptop jadinya, Bah. Laptop dan HP. Luar biasa ini. Oke. Baik, Bang Pak Pidemang, ada yang ingin sampaikan? Saya rasa oke. Saya rasa semua bisa dipahami apa yang disampaikan oleh narasumber, tapi ada sedikit tambahan info yang mudah-mudahan ini nyata kebenarannya. Sedang jadi rahasia umum di lingkungan Pemkab dengan adanya Kementerian Kebudayaan, katanya nanti di kabupaten kota akan dibentuk dinas kebudayaan. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan segera. Dan mudah-mudahan itu membawa akses besar buat kita semua, terutama Dewan Kebudayaan Daerah, bagi teman-teman semua, para penggiat, pelaku, pelestari seni dan budaya di Kabupaten Bekasi, kalau punya kedinasan terpisah dan tersendiri mungkin akan lebih mudah terakomodir ya Buya ya. Selebihnya saya seperti itu aja. Izin mendoakan untuk saudara-saudaraku semua. Amin. Biar pada sehat. Amin. Buat semua rekan-rekan DKD tetap jaga kekompakan dan semangat. Buka handphone saya 24 jam kalau kita ada yang perlu diobrolin, terutama tentang pelestarian seni dan budaya. Silakan dihubungi nomor saya yang ada di grup. Kayaknya gitu aja Bu ya. Enggak dilanjutkan closingnya. Siap. Mantap. Jadi seni itu meliputi seni tari, seni musik, ya, sama seni rupa. Ini tadi ada Bang Lian juga, itu pelukis yang sudah lama malang melintang pasar seni Ancol. Mungkin nanti ada agenda yang dimainkan itu, Papi ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kehadiran. Ada 9 item Bu ya di komite seni, diantaranya ada seni media, terus ada seni rupa, seni tari, dan lain sebagainya ya. Ada 9 kategori. Silakan Bu ya di closing. Ya, baik. Terima kasih. Pidemang dari OPK Seni. Nanti kita akan hadirkan masing-masing satu OPK untuk cerita tentang materi atau hal ikhwal tentang OPK yang dimaksud gitu. Kemudian di desa atau di kecamatan bisa langsung mengaplikasi itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pimpinan dari masing-masing OPK. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bicara lagi, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah dari saya. Sekian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, Kiki. Sawal Jagur mana? Kong Sawal Jagur ini. Kong Sawal Jagur. Kabur deh. Kong Sawal Jagur. Sawal Jagur. Pak Tani mau ngajakin ngopi tuh. Oh, ajar. Dapil 4 mana? Dapil 4 nih, dari Dapil 4 nih. Main Dapil 4. Bah, sekjen endang itu, Bah, tuh, Bah. Iya, ya. Dapil 4 kita ngopi bareng, ngomong bareng, ayo. Dapil 4. Utara ini. Oh, lalu Hadi baru muncul ini tamu selatan. Bang Yani mau calon ngajakin nih. Insya Allah nanti Dewan Kabupaten. Mantap.
Bang Lalu Hadi. Makanya minta didoain terus sama Abah Komar. Minta didoain terus sama Abah Komar makanya. Amin, amin. Kita kasih kesempatan Bang Lalu Hadi, silakan. Kasih dapat. Mohon maaf sebelumnya agak telat karena masih ada kegiatan ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan masih direkam. Silakan laporan dari Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sharing-sharing sedikit ya, Bang ya. Ini dari Tambun Selatan belum ada yang hadir, Bang? Tadi? Belum. Tadi ada Lian dari mana Tridaya Sakti. Tridaya Sakti ya. Ya. Gitu. Tapi terus ini nggak sempat melaporkan. Langsung. Ya sedikit melaporkan aja sih untuk Tambun Selatan ya. Untuk 4 bulan terakhir ini sampai dengan hari ini ya progresnya masih vakum sih. Gitu. Masih vakum ya, mungkin masih pada fokus kegiatan di internal masing-masing ya. Ya kalau untuk mengutuhkan desa sih masih yang kemarin sih yang sudah ada baru 5, tinggal 5 lagi belum ada. Ya kalau untuk kendalanya sih ya variatif sih. Ya yang pertama ya kurangnya komunikasi interaktif antar pengurus di tingkat kecamatan maupun tingkat desa, ya khususnya kepada seniman dan budayawan setempat. Ya terus kurangnya pemahaman tentang penyatuan persepsi pengurus di tingkat desa terkait arah dan tujuan organisasi DKD untuk kedepannya. Siap. Sama kepentingan atau tujuan personal di atas kepentingan organisasi. Ya sedikit banyaknya ya terhadap finansial dan ego perorangan. Itu aja kendalanya. Ya mohon untuk para senior, mohon saran, masukan dan arahannya serta bimbingannya untuk khususnya untuk DKD Tambun Selatan ke depannya. Mungkin itu aja sih dari saya, Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita akan menanti terus karya-karya terbaik dari Tambun Selatan gitu. Ya. Dan tadi sudah saya tutup Kang Wira, maka saat ini saya tutup lagi. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6.